Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan pemilihan dosen terbaik di Universitas Negeri Malang. Untuk pertama, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nilo Putu Ira Aveliani, kedua ada Igdes Kriajana, dan ketiga ada Aurora Hana Violeta. Nah, kenapa kami membuat sistem ini, yaitu kemampuan dari peserta didik mempengaruhi tenaga pendidiknya. Nah, oleh karena itu peran tenaga pendidik sangat penting dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah dosen. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kinerja dosen pun sangat mempengaruhi terhadap kemajuan mahasiswanya. Sebuah unit pendidikan tentu yang harus kita apresiasi tentunya. Nah, sistem ini dibuat di mana memiliki tujuan yang nantinya dapat mempermudah mahasiswa ataupun masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Malang dalam mengetahui kinerja dosen dan nanti dapat mempertingkatkan kualitas kinerja dosennya. Selanjutnya adalah sistem sini yang pernah dikembangkan. Nah, sistem pakar keputusan penelitian dengan penerapan metode wake production pengolahan data berbasis web dengan metode wake produk. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menentukan alternatif yang menjadi pilihan keputusan agar tujuan dari sistem pendukung keputusan dalam menentukan dosen terbaik ini dapat tercapai dengan baik. Nah, sistem pakar keputusan. Nah, sistem pakar keputusan adalah bagian sistem informasi dengan basis komputer. Sistem pendukung keputusan yang dalam bahasa Inggris disebut Decision Support System tergolong juga sebagai sistem manajemen pengetahuan yang berperan untuk mendukung proses pengambilan keputusan bagi perusahaan atau organisasi. Sistem pendukung keputusan juga bisa diartikan sebagai sistem komputer untuk mengubah data menjadi informasi yang penting bagi pengambilan keputusan pada masalah spesifikasi dan semi tekstur. Sistem pendukung keputusan memandung sumber daya intelektual dari individu yang kapabilitas komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. SPK adalah sistem pendukung berbasis komputer bagi pengambilan keputusan manajemen yang mengambil keputusan yang terstruktur. Baik, di sini saya akan menjelaskan Weighted Product atau WP. Weighted Product atau WP adalah keputusan analisis multimedia kriteria dan merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria. Seperti semua metode-metode lainnya, WP adalah himpunan dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam istilah beberapa kriteria. Metode perkalian WP atau metode WP ini berbeda dengan metode Shaw dalam perlakuan awal terhadap hasil penelitian atribut keputusan. Dalam metode WP tidak diperlukan manipulasi matriks karena metode ini mengalihkan hasil penilaian setiap atribut. Selanjutnya, metode weight product ini menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating tersebut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode WP. Metode WP itu menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating atribut itu harus dipangkatkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. Penelitian menggunakan metode WP atau weighted product karena metodenya itu yang sederhana dan memasukkan semua faktor dan komputasinya cepat. Metode WP dapat membantu mengambil keputusan dosen terbaik. Akan tetapi, ini menghasilkan nilai yang akan terpilih secara alternatif atau nilai yang terpilih sangat baik atau terbaik. Perhitungan akan sesuai jika alternatif terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya ada flowchart sistem pemilihan dosen terbaik UNM. Pertama, mulai, selanjutnya input kriteria dan kandidatnya, selanjutnya input untuk kandidat, selanjutnya proses perhitungan WP per kandidat. Selanjutnya ada perankingan kandidat. Lalu output hasil akan menampilkan pemilihan dosen terbaik. Selanjutnya melakukan pengujian atau testing terhadap sistem yang telah dibuat. Yang pertama, pengujian ada yang namanya black box. Black box testing ini bertujuan untuk menentukan fungsi sistem
tentang bagaimana cara mengoperasikan, apakah masuk dan data keluarnya sudah sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yang kedua ada grab based, yaitu tahap pengujian ini mengeksplorasi hubungan antara atau tingkah laku objek-objek pada sistem. Analisis nilai batas memeriksa kemampuan dari program untuk menangani data pada batas yang dapat diterima oleh sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang kami buat. Nah, sistem yang kami buat adalah sistem pemilihan dosen terbaik di Universitas Negeri Malang. Nah, untuk tampilan awalnya tuh seperti ini. Nah, kita ini sebagai mahasiswa, kita akan melakukan penilaian dosen. Nah, pertama kita login. Nah, saya anggap kita masukkan username dan password. Nah, di sini saya namakan misalkan namanya itu mahasiswa 1. Nah, passwordnya kita masukkan juga. Nah, kita pilih sebagai mahasiswa, dosen, pemimpin LPDM. Nah, kita masuk sebagai mahasiswa, lalu kita login. Nah, login berhasil. Nah, di sini kita pilih dosen. Nah, di sini misalnya ada dosen 1, dosen 2, dosen 5 dan seterusnya. Misalnya kita pilih dosen 1. Kita pilih, lalu kita lakukan penilaian ke dosen 1. Nah, penilaiannya itu menilai dari kehadiran, kedisiplinan, penguasaan materi dan sebagainya. Setelah sudah, kita enter. Nah, nanti enter ini akan data disimpan. Nah, setelah itu data akan disimpan. Selanjutnya misalnya kita sebagai istilahnya sebagai dosen yang ingin melakukan pendaftaran. Nah, kita masukkan data sebagai dosen 1, dosen namanya misalkan dosen 1, lalu kita masukkan juga passwordnya. Nah, kita login sebagai dosen. Nah, login berhasil, lalu kita isi data diri kita. Nah, pertama yaitu username dan nama lengkap. Nah, di sini kan username sama nama lengkapnya sudah terdata, jadi otomatis terisi. Lalu kita isikan lokasi kita, alamat lah, pendidikan dan jabatan. Nah, jabatannya itu banyak. Selanjutnya kita daftar. Nah, kita daftar, data akan disimpan. Nah, data tersebut akan disimpan di data dosen. Nah, untuk melengkapi data dosen tersebut, misalnya dari LP2M, untuk melengkapi data dosen yang mendaftar itu adalah sebagai berikut. Kita login dulu sebagai LP2M. Nah, misalnya nama dari LP2M-nya itu adalah LPPM. Nah, kita login sebagai LP2M. Nah, kita login berhasil. Nah, kita pilih misalnya dosen 1. Nah, kita isi data dari dosen 1. Nah, baik dari jurnal penelitian, jurnal dikemukakan, jurnal internasional, ataupun sebagainya. Setelah sudah diisi, kita lakukan penyimpanan data atau submit. Maka data disimpan di data dosen. Nah, datanya akan disimpan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Data ini akan dikalkulasikan dan diperhitungkan. Nah, hasilnya akan ditampilkan di sini di pengumuman pemenang. Nah, hasil datanya itu akan ditampilkan seperti ini. Jadi untuk ranking 1 sebagai dosen terbaik di Universitas Negeri Malang adalah dosen 5. Nah, kurang lebih seperti ini aplikasi yang kami buat. Sekian dan terima kasih.